Sudah kelihatan judulnya apa? Sudah Bu, Trimatra. Trimatra. Ya, benar. Berikutnya kita sudah bisa menutup nirmana dua dimensi. Selanjutnya kita akan bahas nirmana tiga dimensi. Jadi kalau nirmana dua dimensi kalian keluarannya kan di ujian tengah semester ya, dengan mozaik. Nah, nanti tiga dimensi ini juga punya keluaran yang sama. Oke. Nah, nirmana tiga dimensi atau trimatra adalah suatu prinsip-prinsip kebenaran yang dapat menjadi acuan dalam proses perancangan desain atau karya tiga dimensi. Beberapa prinsip atau asas tersebut diaplikasikan untuk berbagai elemen yang tersedia ya. Ini sama seperti elemen di Dwimatra ya, ada garis membentuk bidang, kemudian bidang tersebut diulang secara teratur membentuk patung abstrak ya, bisa abstrak geometris. Kemudian tiga dimensi ini perbedaannya dia memiliki panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi tiga dimensi ya. Kalau dua dimensi kan hanya panjang dan lebar. Nah, lebih kompleks tentunya dari dua dimensi dan harus mempertimbangkan semua sudut pandang. Dari mana kita melihatnya. Kemudian sisi-sisi tersebut tetap harus saling berhubungan ya. Tadi yang dua dimensi itu jadi berhubungan dan tidak gampang untuk dituangkan di atas kertas, di atas tiga dimensi. Sulit kita menjelaskan objek tersebut di dalam dua dimensi, harus banyak versi lah ya. Atau kalau kita sekarang karena teknologi sudah maju ya, kita bikin animasinya supaya gambar tiga dimensinya bisa dimengerti. Namun sebenarnya yang layar yang kita lihat itu kan layar dua dimensi. Nah, itu dia ya kenapa disebut tidak gampang. Nah, kemudian di sini ada di dalam tiga dimensi itu ada teorinya ya, ada tiga arah utama ya, tiga arah utama, X, Y, dan Z ya. Nah, ini bisa dilihat gambarnya bisa dalam bentuk garis, bisa dalam bentuk bidang, atau memang sudah solid seperti ini. Nah, kemudian ada teori lagi, three basic view ya, bisa dilihat ya dalam tiga bentuk dasar ya. Ini misalnya objek tiga dimensi dalam bentuk kubus ya, ada bentuk T ini dalam sebuah kubus. Kalau kita lihat kubusnya ini dari posisi atas, maka kita akan melihat bentuk ya huruf T ya, dia. Namun kalau kita lihat dari sisi ini namanya yang sejajar ya dengan posisi layar kita, maka kita bisa melihat posisi garis cuman tiga bidang ini dia, atau sering kita sebut tampak depan. Tapi kalau kita lihat dari sisi samping, maka munculnya adalah hanya dua bidang ini, ada yang lebar, ada yang kecil. Nah, ini sudut teori maksudnya dari three basic view tadi ya. Jadi ini cara memandang secara tiga dimensi ya. Ini keterampilan yang perlu dilatih terus kalau kita ingin menguasai bidang arsitektur ya. Jadi cara kita memandang itu, walaupun kita lihatnya secara dua dimensi, kita sudah bisa menguraikannya dalam tiga dimensi. Kalau sudah lama kuliah atau banyak mengerjakan tugas, sebenarnya hal-hal seperti ini bisa dikuasai. Learning by doing ya. Kemudian masa dan space, masa dan ruang pada tiga dimensi. Nah, ini adalah dua hal yang terkait ya, sangat terkait. Massa berat ya, berat. Massa bentuk massa ya istilahnya. Massa adalah wujud materi atau benda yang dianggap membentuk tubuh dan mengisi ruang. Sedangkan ruang adalah ranah negatif dari massa atau sesuatu yang kosong. Massa dan ruang itu selalu ada bersama-sama dan tidak ada ruang yang dapat terwujud
tanpa massa. Begitu juga sebaliknya. Bisa dipahami nggak ininya? Mungkin kalau bisa saya coba contohkan, dia seperti balon misalnya, balon yang diisi angin. Jadi anginnya itu adalah massa ya. Kemudian ruangnya itu yang dibentuk oleh si kulit balonnya itu ya. Nah, dia saling berhubungan kalau dia ingin membentuk sebuah wujud yang kita bisa sebut balon yang berisi ya. Nah, kemudian bentuk desain desain nirmana 3 dimensi ini ada 8 jenis. Apa saja itu kita lihat ya. Ini contohnya serial panel ya, dari lembaran plane itu bidang disusun sehingga membentuk massa ya. Bentuknya bisa macam-macam. Kemudian wall struktur ya, bentuk kubus yang bisa disusun dalam bentuk yang lebih masif lagi ya. Bisa masif, bisa juga jadi bidang ya. Kemudian prisma ya, prisma dan silinder ya. Kemudian polyhedral struktur ya, bentuk dasarnya yang disusun jadi ada limas di sini dan 4 persegi. Kemudian triangular plane, bentuk dasarnya segitiga ya, tapi bisa disusun menjadi objek yang baru. Dan kemudian linear framework ya, bidang-bidang yang garis ya, garis yang kemudian membentuk massa ya, seperti ini disusun. Kemudian linear layer ya, linear layer. Oke, saya kira gambarnya bisa lah menjelaskan apa yang dimaksud dengan linear layer ya. Kemudian nah ini juga menarik ya, interlinking lines. Jadi titik-titik yang sudah ada dihubungkan objeknya, tapi dia bisa membentuk massa yang lebih variatif juga ya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya berikan untuk berbicara sebagai pengantar nirmana 3 dimensi ya. Untuk nirmana 3 dimensi ini cukup penjelasan aja di pertemuan ini. Di minggu berikutnya baru kita akan coba